Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tematik 2D, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan hidup sehat di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu membedakan sampah organik dan sampah non-organik dengan baik. Selanjutnya, siswa mampu menulis nama benda yang tergolong sampah organik dan sampah non-organik dengan benar. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah siswa melengkapi pola rangkaian bangun datar dengan tepat. Yang terakhir, siswa menentukan gerakan tari dengan iringan lagu dengan benar. Oke teman-teman, fokus ya. Oke, Mister akan jelaskan mengenai apa itu sampah organik dan sampah non-organik. Oke teman-teman, perhatikan gambar berikut. Di situ ada sampah organik teman-teman. Menurut teman-teman, gambar apa saja itu ya? Pada gambar itu ada gambar kulit pisang, daun kering, sampah rumah tangga, itu ada sayur-sayuran yang terjadi gambar, terus ada sisa apel ya. Jadi sampah organik itu adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup teman-teman. Yaitu contohnya adalah sisa makanan dan kertas. Ada yang tahu kertas terbuat dari apa teman-teman? Dari pohon ya teman-teman ya. Oke, paham teman-teman? Oke, Mister lanjutkan ya. Lalu ada sampah organik ya, sampah non organik atau anorganik. Sampah non-organik ini apa ya? Sampah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Iya. Contohnya adalah plastik dan logam. Oke. Sekarang pada gambar di bawah ini, teman-teman lihat, itu ada sampah apa saja ya? Gambar apa saja? Ada kaleng, kertas, kaca, botol plastik, kantong kresek. Iya, kantong plastik. Itu adalah contoh sampah non-organik. Iya. Oke, sampah organik dapat didaur ulang menjadi apa teman-teman? Menjadi pupuk. Sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang menjadi benda lain yang dibutuhkan. Contoh bisa untuk menjadi kerajinan tangan. Iya. Oke, paham teman-teman? Oke, jadi ada dua macam jenis sampah ya, sampah organik dan sampah non-organik. Oke, sekarang teman-teman, Mister punya teks bacaan. Teman-teman dengarkan baik-baik. Yang judulnya Kebersihan Sekolah Tanggung Jawab Bersama. Mari jaga kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah bukan tugas penjaga sekolah saja. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Penjaga sekolah, guru dan anak-anak harus menjaga kebersihan sekolah. Kita harus malu bila sekolah kita kotor. Orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu merasa segan untuk melihatnya. Namun bila sekolah kita bersih dan indah, orang-orang yang melintas di depan sekolah tentu akan senang melihatnya. Mereka akan mengagumi lingkungan sekolah kita. Mereka akan memuji warga sekolah yang selalu menjaga kebersihan. Oke teman-teman, kita harus berjanji ya teman-teman, membuang sampah pada tempatnya agar apa teman-teman? Lingkungan kita menjadi bersih dan sehat dan juga terhindar dari penyakit. Jadi kebersihan sekolah kita adalah tanggung jawab bersama. Oke teman-teman, sekarang teman-teman beri tanda centang untuk pernyataan yang benar.
Oke, dengarkan baik-baik. Bila sekolahku kotor, maka lingkungan menjadi tidak indah. Benar atau salah teman-teman? Benar ya, berarti kita centang teman-teman. Ya. Lalu selanjutnya, bila sekolahku kotor, maka dapat bermain lempar-lemparan sampah. Itu boleh tidak teman-teman? Tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya, bila sekolah kotor maka bermain menjadi berbahaya karena terpeleset sampah. Oke, pernyataannya adalah benar. Selanjutnya, bila sekolahku kotor maka setiap hari selalu bekerja bakti tanpa harus belajar. Oke, tidak sesuai teman-teman ya. Oke, yang terakhir, bila sekolah kotor maka kesehatan dapat terganggu karena banyak kuman atau penyakit ya. Pernyataannya adalah benar. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Minggu lalu teman-teman pasti sudah memperhatikan tentang segi 2, segi 4 ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai segi 5. Nah, berikut adalah contoh segi 5 teman-teman. Ini adalah contoh segi 5. Oke. Terdiri dari berapa sisinya teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. Maka disebut segi 5. Nah, untuk yang gambar bangun datar berwarna merah ini berapa seginya teman-teman? Kita hitung ya. Cara membedakannya adalah ini, ada sisinya ini adalah sisinya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada namanya segi. Ya, ini satu lagi segi 5 teman-teman. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita belajar contoh segi 6. Seperti apa ya? Seperti ini teman-teman. Nah, sisinya ada 6. Coba kita hitung, benar tidak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya segi 6 selanjutnya. Nah, gambar ini biru ini ya. Bangun datar berikut kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman? Segi 5, segi 6. Oke, sekarang teman-teman selanjutnya teman-teman kita belajar tentang pola rangkaian bangun datar. Oke, teman-teman perhatikan beberapa bangun datar berikut. Nah, di sini ada bangun datar, lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan contoh soalnya. Berikut ada berapa rangkaian bangun datar teman-teman. Menurut teman-teman setelah lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan persegi apa ya? Ayo coba ditebak. Jawabnya adalah lingkaran, lalu persegi panjang. Ini adalah rangkaian pola pada bangun datar teman-teman. Lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, setelah itu lingkaran, persegi panjang, dan seterusnya. Seperti itu teman, untuk mengerjakan soal pola rangkaian bangun datar. Tidak ada kesulitan ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar gerak tari bunga ya. Oke. Gerakan pertama yaitu teman-teman duduklah bersila dengan lengan menyilang di dada. Gerakan ini seolah-olah bunga masih menguncup teman-teman. Oke, gerakannya seperti itu. Seperti ini teman-teman ya. Dalam posisi duduk. Setelah itu gerakan kedua, tangan mengembang ke depan, dada
badan bungkuk ke depan. Ya, itu adalah tahapan pertumbuhan bunga. Seperti ini ya teman-teman. Duduk, lalu tangannya ke depan ya, dalam posisi duduk, kaki menyilang, dan badan bungkuk ke depan teman-teman gerakannya. Gerakan ketiga yaitu badan mulai mengangkat dengan bertubuh pada kaki. Gerakan tubuh untuk berdiri. Nah, seperti ini. Gerakan keempat yaitu tubuh setengah berdiri, gerakan seolah-olah bunga mulai mekar teman-teman. Berdiri dan seolah-olah bunga mulai mekar. Gerakan terakhir, gerakan kelima yaitu tubuh berdiri penuh, lengan diangkat ke atas selalu merentang. Ya, seperti ini ya. Oke. Itu adalah contoh gerakan tari bunga. Oke, sudah paham teman-teman ya? Oke, dan kegiatan ini bisa diiringi dengan lagu. Contohnya bunga jumpa. Bunga jempa ya teman-teman. Itu adalah contoh lagu daerah dari Aceh. Oke. Selanjutnya, tidak ada yang ingin bertanya teman-teman? Sudah cukup jelas ya penjelasan dari Mister. Nah, oke, untuk tugas pada pagi hari ini adalah teman-teman mengerjakan halaman 56, lalu 58 bagian 1 dan 2, serta halaman 64 bagian melengkapi. Oke, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Mister tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.